Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Terdengar, Bu. Baik. Jelas, Bu. eh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Ya, Waalaikumsalam gimana warahmatullahi wabarakatuh. kabarnya semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Oke. Hari ini hari apa pertemuan terakhir untuk PSH, perkembangan sepanjang hayat ya. Dan saya sudah membuat soalnya, jadi nanti apa karena semua materi termasuk, jadi kalian tolong dibaca ya PPT-nya. Jadi ada soalnya itu sekitar berapa ya? Eh 12 soal, 12 atau 13 soal eh, benar salah, kemudian 12 atau 13 soal multiple choice ya, dan satu soal esai gitu. Jadi nanti bentuknya em, apa? Bentuknya itu mungkin nanti G-form ya. Jadi nanti kalian akan menjawabnya melalui G-form untuk yang benar salah dan multiple choice-nya, dan esainya nanti akan eh, diberikan kertas ya. Biasanya kan seperti itu ya. Nah, ini materi yang terakhir ini termasuk materi yang akan masuk ke dalam UAS gitu. Jadi silahkan dipelajari juga. Nanti kalau misalnya ada materi-materi yang belum saya share, eh, di sini ada Sahla kan ya? Sahla udah masuk kah? Kayaknya tadi saya lihat, apa keluar lagi ya? Sahla belum ya? Belum masuk ya? Belum, Bu. Ah, belum ya? Kalau misalnya nanti ada materi yang memang belum saya share ya PPT-nya, tolong kalian beritahu saya. Saya lupa udah sampai mana itu PPT-nya saya share ya. Eh, Mungkin materi yang terakhir aja yang belum kayaknya sih. Kalau menurut saya ya, cuma saya lupa juga. Dan nanti dicek di drive kelas ya. Silahkan kalian lihat lagi materi-materi yang ada di kelas. Oke, saya share screen dulu. Mau kasih kematian ya. Oke, apa bisa kelihatan materinya? Bisa terlihat dengan jelas? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Oke, baik. Hmm, bentar, saya. Oke, untuk pertemuan ke terakhir ini ya, ke-15, kita akan belajar tentang bagaimana cara menghadapi kematian dan menemani kerabat yang menghadapi kematian. Ya. Mungkin teman-teman di sini apa namanya sudah pernah punya pengalaman ya, ditinggal oleh orang-orang yang disayang gitu ya. Jadi ada juga mungkin yang belum ya. Eh, atau mungkin ada neneknya atau kerabatnya atau tetangganya yang meninggal gitu ya, mungkin pernah melihat sekilas meskipun tidak ikut merasakan gitu ya bagaimana sedihnya ya atau grief yang dirasakan oleh orang yang ditinggalkan seperti itu. Nah, mungkin sebelumnya kita jawab dulu, apa kematian bagi Anda? Ya, apa arti kematian bagi kalian? Baik, kalau kematian diri sendiri itu seperti apa dan kematian orang lain itu seperti apa? Silakan yang ingin mengeluarkan pendapat. Halo? Izin jawab, Bu. Iya, silakan Anda. Kalau menurut saya, mohon maaf saya off cam ya, Bu. Mm-mm. Kuotanya sekarat, Bu. Oh gitu. Oke, baik, silakan. Jadi menurut saya kalau kematian bagi diri sendiri, ya di mana saya udah nggak ada lagi di dunia ini. Mm-mm. Di mana ya udah saya harus ngadep. Karena kalau di kepercayaan saya ah, ada apa namanya kehidupan setelahnya, jadi ya berarti saya harus ngelanjutin yang di akhirat itu. Tapi kalau yang orang lain
arti kematian orang lain ya, Mas. Ya, aduh gimana ya, Bu? Ya, Bingung sih, misalnya Bu. orang yang disayangi gitu ya. Hmm, maksudnya makna eh, pendapat saya kalau misalnya saya merasakan itu, Bu. Iya, betul, betul. Kalau misalnya saya merasakan itu sih jujur buat saya berat banget. Yang tadinya masih ada sama saya kayak ngobrol, ketawa. Tapi abis itu saya harus ngadepin kenyataan di mana saya udah nggak bisa ketemu lagi. Pasti di awal untuk dalam periode waktu tertentu itu apa ya, sangat menurunkan motivasi apa ya, motivasi untuk kayak belajar, motivasi untuk ngapa-ngapain tuh kurang butuh sangat butuh waktu untuk menyesuaikan kayak ya udah untuk balik lagi ke biasa-biasa aja. Itu sih Bu kalau saya. Oke, baik. Ada yang lain? Ini personal banget ya sebenarnya tentang kematian itu ya. Maksudnya setiap orang tentu menghadapi yang namanya kematian itu dengan cara yang berbeda-beda gitu kan. Mungkin ada yang merasa "Ah, saya mah masih muda gitu, nggak mungkin meninggal gitu kan. Tapi kan apa kematian itu eh, kalau untuk saya mungkin saya merasa berat gitu ya ketika harus meninggalkan dunia ini karena masih ada anak yang masih kecil gitu atau juga masih ada orang tua yang harus eh, apa namanya di dirawat gitu ya di hari tuanya. Gimana? Kalau menurut kalian gimana? Tadi Nanda udah mengungkapkan pikirannya tentang kematian, baik kematian diri sendiri maupun kematian yang orang lain yang disayangi ya. Ada lagi selain Nanda? Halo? Ya, Tia, kenapa Tia? Nggak ada kah? Ya, mudah-mudahan eh, yang di sini bukan cuma ininya aja ya, bukan cuma eh, profilnya aja, tetapi juga orangnya ya hadir di kelas ya. Oke, kita lanjut aja berikutnya. Kemudian apa beda branded dengan koma gitu ya? Eh, kena sama apa enggak sih branded sama koma gitu ya? Atau apa yang kamu ketahui tentang euthanasia? Apa yang ada yang pernah mendengar tentang euthanasia? Saya Kira-kira nggak tahu Bu. ah ah, Saya kalau euthanasia nggak tahu Bu. oke, ada yang pernah lihat atau pernah mendengar kata-kata ini? Tadi kayaknya ada yang mau ngomong. Oke, nanti akan kita bahas. Apa yang ada ketahui tentang hospice? Hospice pernah dengar nggak? Kalau di Enggak, Indonesia, kenapa? enggak Bu, enggak pernah dengar Bu. Nggak pernah dengar ya? Kalau di Indonesia mungkin belum populer ya, karena kita masih banyak SDM yang produktif ya. Kalau di negara-negara yang maju, yang terutama eh, apa namanya, secara SDM anak-anak muda em, dan yang menengahnya sudah tinggal sedikit, itu malah kebanyakan orang-orang tua ya, yang mereka mungkin membutuhkan hospice. Oke. Kemudian bagaimana sikap terhadap kematian pada masa kanak-kanak awal, kanak-kanak menengah, dan akhir, serta remaja ya. Itu juga akan kita pelajari. Bagaimana sikap terhadap kematian pada masa dewasa awal, menengah, akhir, itu juga akan kita coba bahas gitu ya. Terus, nah ini mungkin pertanyaan yang penting nih. Apa yang Anda persiapkan untuk kematian Anda sendiri? Buat kematian kita sendiri, apa yang udah dipersiapkan? Belum Ada ada yang Bu. belum ada? Ada yang udah bersiap-siap? Belum ada pikiran Bu. Belum kepikiran gitu ya. Oke, iya. Sebenarnya apa namanya? Meskipun ya kita semuanya
masih muda ya, saya merasa masih muda juga gitu ya. Masih banyak mimpi yang ingin dicapai gitu, masih banyak hal yang ingin dilakukan gitu ya. Tapi sebenarnya minimal kita berpikir kematian seperti apa sih yang ingin kita dapatkan gitu ya. Ya. Kalau saya nggak tahu mungkin di dalam agama Nasrani seperti apa ya. Tapi kalau dalam Islam itu kematian itu ternyata hal yang paling menentukan gitu. Apakah seseorang akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi atau mungkin kesengsaraan yang abadi gitu. Kalau di dalam Islam kan seperti itu. Jadi mungkin kita perlu ya berpikir kira-kira eh, dalam kondisi seperti apa kita pinginnya meninggal gitu kan. Mungkin itu perlu eh, difikirkan ya. Meskipun mungkin kalau kalian tuh masih jauh lah gitu kan. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian jelaskan apa yang Anda lakukan pada orang yang sedang menjelang ajal. Kira-kira pernah nggak kalian melihat orang yang sedang sakaratul maut ya, sedang menghadapi ajalnya? Ada yang pernah? Nggak Saya pernah, Bu. pernah, Bu. Belum, Bu. Aku tapi secara tidak Pernah, langsung Bu. Siapa yang pernah? Saya, pernah. Bu. Oh, Sinta pernah, Hera juga pernah. Mungkin gimana? Bisa cerita? Mau bercerita? Ya, kalau dari saya, waktu itu guru ngaji saya, Bu. Jadi kayak dikumpulin anak murid-muridnya. Terus habis itu, eh apa namanya, ngebantuin kayak untuk gampang perginya, apa sih namanya, Bu? Oh, Apa sakaratul namanya? mautnya cepat gitu ya? Kayak ucap 2 kalimat syahadat gitu, Bu, biar gampang Kalimat syahadat. perginya. Oke. Banyak Oh, keluarganya juga sih, Bu, yang di- ngedampingin. ditalkin gitu ya? Talkin. Oh, kemana tuh anak? Hilang ya? Kayaknya keluar ya. Kalau Sinta, gimana Sinta? Kalau saya sebenarnya saya ngelihatnya secara tidak langsung ya dari CCTV saya lihatnya. Jadi pada saat itu tuh almarhum apa namanya kayak dari kantor itu ke rumah dia nenteng keliling ke tetangganya bilang minta maaf gitu kan. Mungkin itu sambil megang dadanya yang sakit. Kan soalnya setelah itu tuh katanya juga jatuh kan habis hujan. Terus juga dia beliau masuk ke rumahnya itu nenteng sendal. Padahal sebelumnya itu belum pernah nggak pernah sama sekali nempel sendal ke dalam rumah gitu sampai sambil pamit-pamitan gitu pokoknya. Nah terus juga sambil sesak nafas gitu. Saya juga taunya dari cerita-cerita juga kan sama dari CCTV juga. Nah terus pas di dalam mobil juga pas mau ke rumah sakit itu juga baca-baca kalimat syahadat kayak terus juga kayak istighfar gitu kan. Allahu Akbar gitu kan semuanya diucapin lah gitu kan terus ya Oh, oke. gitu ya kurang lebih. Oh, bagus banget ya. Maksudnya meninggalnya itu dalam kondisi udah maaf-maafan sama orang gitu kan. Nah, terus habis itu dia mengucapkan kata-kata yang baik sebelum meninggal. Itu kan akhir meninggal yang baik ya berarti ya. Iya Bu. Oke. Ya, jarang-jarang gitu. Maksudnya ya mungkin banyak ya. Cuma cerita-cerita seperti itu sering sering juga tertutupi dengan misalnya berita-berita kematian yang agak-agak mengerikan gitu kan seperti itu. Kalau saya sendiri meninggalnya ayah saya tuh cukup ya menjadi apa ya, ya sangat sangat berkesan gitu ya di dalam hati saya. Waktu itu saya umur 10 tahun, ayah saya meninggal karena kanker. Tapi meninggalnya itu di subuh ya, menjelang subuh hari, kemudian eh, apa eh, cuma ada tiga kata ya, Allah 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 ya seperti itu. Terus langsung meninggal. Ya. Jadi em, hal yang kita inginkan gitu ya, eh, meninggalnya seperti apa sih gitu, yang ingin kita capai gitu ya. Kemudian juga kita bisa melihat bagaimana cara orang-orang yang ada di sekeliling kita gitu ya meninggal gitu, meninggal lebih dulu. Dan mungkin agak yang menyedihkan itu mungkin
ketika COVID ya kemarin itu banyak sekali berita-berita kematian ya berseliweran lah di grup-grup WhatsApp gitu ya. Mungkin untuk sebagian orang itu bikin nggak nyaman karena anxiety-nya makin meningkat ya kalau baca berita-berita seperti itu gitu. Juga salah satu teman saya juga ada suaminya yang meninggal gitu ya. Jadi memang terasa dekat sekali itu kematian saat itu. Gitu. Oke, mungkin kita lanjutkan lagi. Assume. Oh, ini maaf. Kemudian, nah apa yang Anda lakukan pada orang yang sedang menjelang ajal ya karena kalau pengalaman saya saat melihat ayah ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu karena masih kecil juga waktu itu ya. Dan orang-orang yang di sekelilingnya juga mungkin juga shock, apalagi mungkin ibu saya sedih banget gitu, jadi cuma nangis aja bisanya gitu ya. Tapi bagus juga seperti tadi yang apa namanya yang diceritakan oleh Hera ya, membantu orang yang sedang sakaratul maut itu untuk mengucapkan kata-kata baik ya. Kalau dalam bahasa Islamnya talqin supaya di akhir hayatnya dia mengucapkan kata-kata yang baik ya. Kemudian apa yang harus dilakukan untuk membantu orang yang sedang dalam masa berkabung? Nah, ini mungkin banyak hal yang bisa dilakukan. Kira-kira apa yang kalian lakukan kalau misalnya ada yang berkabung? Apa yang dilakukan? Pernah ini nggak? Misalnya memperingati hari kematian gitu ya. Misalnya kalau ada orang yang baru meninggal kan malamnya biasanya tahlilan kalau orang-orang di daerah sini ya. Saya nggak tahu kalau di daerah-daerah lain. Tapi biasanya Iya, Bu. iya iya. Siapa Selfie ya tadi? Iya, Bu. Mm-mm. Ikut ritual-ritual yang biasa dilakukan nggak? Misalnya 3 hari, 7 hari gitu ya, 40 hari, berapa hari lagi gitu, 100 hari kalau nggak salah tuh biasanya ada tahlilan. Pernah, Bu. Kalau saudara sih pernah ya, Bu, kayak misalnya hubungan saudara gitu, Bu. Kalau di kampung saya tuh, Bu, pengajiannya tuh dari 1 hari sampai 40 hari itu ini, Bu, nonstop gitu, Bu. Oh, nonstop. Oh, Iya. Terus kalau di oke. situ mungkin sampai 3 harian, terus nanti skip langsung 7 harian gitu ya, Bu. Kalau di kampung Iya, saya itu, ada yang melakukan itu, ada juga yang enggak sih. iya betul, Bu. Kalau Ah, di kampung ah. saya tuh sampai 40 harian tuh malamnya ngaji terus. Mm-mm. Fungsinya untuk Terus apa tuh, nanti Selvi? ada lagi, gak tahu sih ya, Bu. Kayaknya emang buat ngadoain aja sih, yakinan aja Baik. gitu. Dan buat nemenin orang yang sedang berkabung mungkin ya? Iya, nah kalau yang buat nemenin orang yang berkabung itu kalau misalnya ada yang baru meninggal gitu, biasanya sih kita saudara-saudaranya sampai 7 hari itu nginep di rumah orang yang berkabung itu, Bu. Oh, oke oke. Kalau Oke. di kampung saya ya, Bu, kayak gitu tuh. Jadi Mm-mm. nginepnya itu bener-bener kayak 7 hari di rumah dia nemenin biar mungkin orang yang ditinggalkan itu gak merasa sendiri gitu. Mm-mm. Iya benar-benar. Iya kadang-kadang memang ada budaya kita yang seperti itu ya. Kalau saya sendiri kalau di tempat saya nggak banyak, maksudnya nggak nginep sih nggak sampai nginep. Tapi biasanya setiap hari datang kalau di rumah ibu saya tuh ibu mertua ya waktu itu ada ipar meninggal. eh, Sampai hari ke-7 tuh biasanya ada ini ya ada tahlilan gitu ya. Nah, terus setelah itu berapa puluh hari kemudian gitu baru kayaknya sih kalau ibu mertua saya nggak terlalu mengharuskan hal seperti itu gitu. Cuma tetangga-tetangga itu kan karena daerahnya tuh sangat akrab sekali, jadi mereka aja itu yang urunan datang ke rumah ibu saya terus bawa-bawa macem-macem gitu ya. Meskipun ya untuk makanan tetap aja disediakan oleh keluarga gitu ya. Tapi biasanya tetangga-tetangga semua tuh pada bawa macam-macam lah, ada yang bawa kue, bawa buah segala macam gitu. Seperti itu. Tapi biasanya justru setelah
nggak ada kegiatan apa-apa di rumah baru mungkin berasa ya, baru berasa kehilangannya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya definisi kematian. Ya, kita lihat menurut di di Amerika ya, penentuan Uniform Death Act, Uniform Law Commissioner ya, kematian itu didefinisikan secara klinis ya sebagai berikut, yaitu seseorang yang telah mempertahankan berhentinya fungsi sirkulasi dan pernafasan. Sirkulasi itu mungkin peredaran darah ya, dan pernafasan yang tidak dapat dikembalikan, tidak dapat balik lagi gitu ya. Atau penghentian yang tidak dapat dibalikan dari semua fungsi seluruh otak, termasuk batang otak. Jadi kalau fungsi batang otaknya, fungsi seluruh bagian otak sampai batang otaknya itu udah berhenti, berarti orang itu udah mati, ya, brain dead, ya. Kemudian, nah penentuan kematian harus dilakukan sesuai dengan standar medis yang diterima. Jadi kalau misalnya ada orang meninggal di rumah, itu baiknya jangan langsung dikubur gitu. Tapi misalnya panggil dokter atau panggil tenaga medis lah ya, yang mereka tuh paling tahu apa sih yang dimaksud dengan kematian. Gitu. Kemudian kematian sosial. Nah, ini ada yang namanya kematian sosial. Itu biasanya dimulai jauh lebih awal dari kematian fisik. Jadi kematian sosial itu terjadi ketika orang lain mulai tidak manusiawi dan menarik diri dari seseorang yang sakit parah atau telah didiagnosis dengan penyakit terminal. Jadi orang-orang tuh mungkin ya apa namanya mungkin bingung kali bagaimana menghadapi orang yang sedang menghadapi penyakit yang berat gitu. Jadi akhirnya mereka justru nggak datang ya untuk menjenguk atau menemani orang yang sedang terkena yang sakit itu. Dehumanisasi termasuk mengabaikan mereka, membicarakannya jika tidak ada, membuat keputusan tanpa konsultasi dahulu dengan mereka, dan memaksakan prosedur yang tidak diinginkan. Ini terutama mungkin bagi keluarga ya, yang anaknya mungkin terkena penyakit yang berat gitu ya. Nah, ini mungkin sebenarnya salah satu hak pasien untuk mengetahui apa jenis penyakit mereka gitu. Nah, tapi kadang-kadang itu tidak dilakukan oleh keluarganya karena mereka tidak ingin si pasien itu merasa kepikiran gitu kan. Misalnya contohnya mungkin ayah saya dulu itu beliau nggak tahu kalau terkena kanker. Sampai ada yang kelepasan ngomong kalau beliau terkena kanker gitu. Nah, sejak saat itu justru kondisi badannya menurun ya. Maksudnya kalau misalnya ya ini mungkin udah takdir ya, udah berlalu gitu kan. Beliau juga udah meninggal. Eh, tapi kalau misalnya mungkin dokternya menceritakan kondisi beliau, kemudian juga mungkin ada kesempatan-kesempatannya berapa persen gitu ya ketika melakukan pengobatan-pengobatan tertentu gitu kan. Eh, dengan jelas diberitahukan, mungkin pasien punya apa namanya ya, punya bisa menyiapkan mental gitu ya, bisa menyiapkan mental lebih dulu ya, terutama kalau dilakukannya itu penjelasannya jauh-jauh hari gitu. Karena apa namanya kalau yang namanya kanker ganas kan biasanya cepet ya, tapi kan kanker itu juga ada step-stepnya, ada apa namanya tahap 1, tahap 2 ya, tahap 3. Nah kalau udah tahap 3 ke atas itu biasanya udah lumayan berat gitu kan. Nah kalau misalnya diberitahukan dari jauh-jauh hari, kemudian juga si pasien mungkin eh, bisa menyiapkan diri gitu ya, kemudian juga bisa memilih alternatif dari pengobatan-pengobatannya, mungkin dia nggak akan terlalu shock gitu ya. Tapi dia shock dan akhirnya justru malah mempercepat ya penurunan daya tahan tubuh ya, kemudian juga semakin mempercepat apa namanya memburuknya kondisi pasien gitu ya. Nah, ini contohnya misalnya penyakit HIV atau AIDS ya, atau orang-orang yang menderita penyakit menyakitkan dan menular seperti COVID-19 ya, penderita penyakit terminal seperti kanker stadium akhir. Nah, sebenarnya kayak misalnya waktu di COVID dulu itu, sebenarnya COVID itu kan sebenarnya bukan penyakit yang berat ya, kecuali untuk orang-orang yang memang udah punya penyakit lain ya, penyakit bawaan yang bisa memicu ya apa namanya memberatnya penyakit COVID tersebut ya. Kayak misalnya teman saya waktu COVID kemarin itu suaminya kan punya penyakit autoimun ya. Em,
ada juga teman saya yang lain juga punya penyakit bawaan juga gitu, dan dia juga sempat parah juga kondisinya, tapi alhamdulillah selamat ya saat itu. Mungkin juga belum ajalnya gitu ya. Nah, eh, tapi karena penyakit-penyakit yang berat itu, terutama yang paling memberatkan pasien saat COVID itu karena nggak boleh dijenguk saat sakit. Itu paling paling berat tuh kalau menurut saya ya. Karena setiap orang kan punya support support sosial, support emosional ya, ketika dia menghadapi masalah-masalah tertentu, terutama ketika dia sedang sakit gitu. Nah, yang paling memberatkan pasien COVID saat itu adalah tidak boleh dijenguk itu. Nah, bahkan keluarganya sendiri nggak boleh lihat ya, nggak boleh menjenguk saat COVID lagi parah-parahnya saat itu ya. Sehingga ada salah satu teman saya, ya tetangga juga, beliau akhirnya suaminya meninggal gitu ya, tanpa dia sendiri nggak bisa ngelihat, nggak bisa tahu ya bagaimana sakaratul mautnya. Itu pasti sangat menyedihkan sekali buat keluarga pasien. Kemudian berikutnya, mengapa orang lain mulai menarik diri? Ya, ini untuk orang-orang yang punya penyakit yang berat ya. eh, Mungkin karena teman-teman dan anggota keluarga tidak, eh, mereka nggak tahu harus berkata apa, atau mereka tidak dapat menawarkan solusi untuk meringankan penderitaan. Ya, kalau kasus ayah saya itu akhirnya jadi ada orang kelepasan gitu. Mungkin banyak orang yang nggak menjauhkan diri sih, karena memang kan masa itu masa yang biasa aja gitu ya, nggak ada COVID atau macam-macam. Tapi ketika ada yang datang terus kelepasan ngomong gitu ya, sementara tadinya awalnya pasien nggak tahu apa-apa, itu ternyata cukup bikin shock dan eh, jadi kepikiran ya seperti itu. Nah, kemudian juga kalau untuk pasien, mereka menarik diri untuk melindungi diri mereka sendiri dari perasaan tidak mampu, oh ini untuk orang lain ya, atau dari keharusan menghadapi kenyataan kematian. Ya. Dan ini dukungan sosial itu penting untuk kualitas hidup, dan mereka yang mengalami kematian sosial, kehilangan manfaat yang berasal dari interaksi cinta dengan orang lain. Kemarin itu saya kebetulan ikut workshop ya, workshopnya yang mengisi orang Kashmir ya, orang Kashmir yang sedang ada mendapatkan program fellowship di London gitu ya. Jadi eh, apa namanya? Mungkin ada yang tahu Kashmir itu di mana? Iya, ada yang tahu Kashmir itu di mana? Ya, Kashmir itu di India ya, perbatasan India, Pakistan, Bangladesh itu Kashmir. Dan eh, apa namanya? Dan Kashmir itu mungkin kalau dilihat ya dalam kondisi sekarang itu kelihatannya nggak ada apa-apa, tapi ternyata mereka itu masih dijajah ya oleh India gitu. Mereka negaranya itu eh, ingin merdeka, tapi India tuh masih tetap mempertahankan Kashmir. Padahal kan kalau dari sisi kebanyakan penduduk ya mayoritas Muslim ya, dan kalau India kan mayoritas Hindu gitu ya, dan ingin memerdekakan diri gitu. Dan tetapi itu sampai saat ini masih sulit untuk dilakukan, meskipun secara apa eh, eh, udah menjadi negara sendiri ya Kashmir itu, tapi ternyata secara realita ya itu ternyata eh, masih bisa eh, masih diduduki oleh India ya. Jadi kalau lihat di internet itu di Wikipedia itu ternyata masih termasuk eh, region ya, atau bagian dari India ya. Oke, seperti itu. Dan eh, di sana dia melakukan, si pembicaranya itu melakukan social support ya, atau kayak semacam menyediakan wadah untuk perempuan-perempuan untuk bercerita ya tentang kondisinya, terutama ketika masa-masa represif ya. Eh, sampai saat sekarang pun masih represif gitu. Jadi banyak orang hilang, banyak yang suaminya meninggal, kemudian juga terjadi ini ya, apa namanya? Pengen terjadi pemberontakan di mana-mana gitu ya. Dan itu yang menyebabkan misalnya suaminya di penjara gitu. Dan itu dia menyediakan wadah untuk berbagi ya,
bagi perempuan-perempuan yang kehilangan eh, ya kehilangan suami atau ayah atau eh, saudara laki-lakinya ya seperti itu. Dan itu ternyata memang sangat dibutuhkan gitu karena ternyata kalau terutama di daerah konflik banyak sekali ya masalah-masalah psikologis eh, yang timbul karena emosi itu nggak bisa keluar gitu kan. Yang namanya represif ya, ditekan oleh negara lain gitu ya. Meskipun Kashmir itu masih dianggap sebagai regionnya, tapi mereka ingin merdeka gitu, tapi nggak bisa, belum bisa sampai saat ini gitu ya. Eh, dan inilah yang menyebabkan si perempuan ini namanya siapa ya? Eh, apa? Ufra ya, Ufra ya. Kita manggilnya Miss Ufra untuk membuat wadah gitu ya yang dibutuhkan oleh perempuan-perempuan ini untuk menjadi sarana meningkatkan kesehatan mental mereka gitu seperti itu. Dan itu ternyata sangat penting sekali ya buat setiap orang. Oke, eh, penyebab kematian ya. Kalau di Amerika Serikat pada tahun 1900 ya, penyebab kematian yang paling umum itu penyakit menular yang menyebabkan kematian dengan cepat. Sedangkan kalau zaman ini ya, penyebab kematian yang paling umum adalah penyakit kronis, di mana penurunan kesehatan yang lambat dan mantap pada akhirnya menghasilkan kematian. Ya, ya misalnya penyakit jantung, kanker, penyakit-penyakit pernafasan bagian kronis ya, adalah penyebab utama kematian pada tahun 2015. Sedangkan kalau pandemi itu eh, kemarin COVID ya, karena COVID dan biasanya yang terkena COVID yang parah itu karena mereka memang secara kualitas badannya itu memang sudah tidak terlalu kuat ya atau terkena penyakit yang lain. Nah, kemudian perkembangan konsep ya kematian. Konsep kematian berubah ketika kita berkembang dari masa kanak-kanak menjadi dewasa akhir. Karena dipengaruhi oleh perkembangan kognitif kita, ya, kemudian kepercayaan di masyarakat, tanggung jawab keluarga, dan pengalaman pribadi semuanya yang membentuk pandangan individu tentang kematian. Ya, makanya tadi saya bertanya di awal, menurut kalian kematian itu apa sih ya, bagi diri sendiri maupun bagi eh, orang yang ada di sekitar kita gitu ya, orang yang kita sayangi. Nah, misalnya kalau bayi ya, bayi itu kan dia masih belum paham pasti ya kematian itu apa gitu ya. Tapi misalnya bayi-bayi yang ditinggal oleh ibunya itu ternyata eh, ada efeknya gitu. Jadi misalnya dia agak menjadi murung ya, menjadi gampang menangis, kemudian jadi agak terganggu ya dalam makannya gitu ya, dalam menyusui ya seperti itu. Sedangkan anak usia dini itu masih masih belum terlalu paham juga dengan kematian, bahkan mereka menganggap orang yang udah mati mungkin masih bisa balik lagi gitu ya. Sedangkan untuk masa kanak-kanak ya tergantung masa kanak-kanaknya bagian mana ya. Mungkin kalau untuk 10 tahun udah mulai paham tentang kematian. Nah, kadang-kadang tapi anak-anak ini mereka itu menganggap salah satu penyebab kematian adalah diri mereka sendiri gitu. Makanya kanak-kanak ini ya ketika mereka mengalami ya misalnya ditinggal oleh salah seorang yang disayang ya itu perlu diajak ngobrol juga gitu tentang ya menggali apakah kira-kira kematian orang yang disayang ini benar-benar berefek nggak terhadap kondisi psikologis si anak gitu ya. Kadang-kadang ada anak yang menganggap bahwa kematian orang tuanya salahnya dia gitu. Misalnya karena saya nakal jadi ibu saya meninggal gitu misalnya. Seperti itu. Eh, Kemudian di masa remaja, ya masa remaja ini sebenarnya udah paham ya tentang kematian, udah paham bahwa orang yang meninggal tuh nggak bisa kembali lagi gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang ada juga masa-masa anak-anak remaja yang justru dia itu sangat tertarik dengan kematian dan ingin mencoba gitu ya. Seperti misalnya di beberapa waktu yang lalu kan saya nggak tahu ada yang isu tentang self harm gitu ya atau bunuh diri yang dia itu apa namanya eh, bahkan bukan memviralkan bahkan memvideokan dirinya eh, saat sedang bunuh diri gitu. Benar nggak sih? Seperti itu. Ada yang pernah dengar nggak? Ada Bu di Cina juga sempat pernah kayak gitu. Heeh, Influencer. influencer Dia meninggal. Heeh.
Iya, tapi dia bunuh diri sambil videoin dia minum racun di TikTok. Oh, Ah, waduh, serem kan banget. kalau Kayaknya di Indonesia ya juga ada deh. di Indonesia, Pernah saya dengar kurang nggak? tahu kalau di Indonesia, Bu. Kayak Mm-mm. gimana itu, Bu? Saya pernah dengar aja sih, cuma belum belum lihat TikToknya seperti apa. Hmm, Heeh. Yang lain gimana? oh, Ada yang pernah pernah dengar nggak kasus seperti ini? Oh, ini eh, ada pria di Jatinegara bunuh diri sambil live TikTok tahun 2021 tapinya ya. Kemudian pria di Jaktim bunuh diri juga sambil siaran langsung. Ada juga, tapi ini yang kasus-kasus lama ini SS gantung diri sambil live TikTok ya. Banyak lah ternyata orang-orang yang, tapi saya masih belum tahu ini apakah remaja atau dewasa ya. Kayaknya sih ini yang saya cek ini dewasa nih. Oke. Ya, jadi ternyata aksi aksi bunuh diri dengan lift itu, saya nggak tahu apa apa efeknya kira-kira. Maksudnya kenapa dia melakukan itu gitu? Apa ingin menunjukkan betapa eh, dunia ini tidak adil pada dia gitu ya? Atau justru pengen terkenal di akhir hayatnya? Saya nggak ngerti juga gitu ya. Mungkin perlu juga di eh, apa namanya? Ya harus dilihat juga gitu ya. kalau yang saya itu, Bu, kasusnya ini, Bu. Dia gara-gara diputusin sama pacarnya. Jadi mereka sama-sama apa kayak seleb, kan kalau di sana namanya doyin ya. Jadi dia sama-sama seleb doyin, terus diputusin pacarnya, terus kalau nggak salah mereka juga pernah keguguran juga. Hmm, hmm, hmm. Entah keguguran atau dia gugurin kandungannya sendiri gitu. Pokoknya dia kayak caper sama pacarnya. Tapi Hmm. pacarnya nggak muncul-muncul juga. Akhirnya dia beneran minum. Terus sama ditambah gara-gara ini juga. Jadi komenan orang-orang tuh kiranya dia bohongan. Dia kan ngomong, Bu, di awal. Gue mau ini nih. Kayak apa sih, misalnya saya mau bunuh diri gitu kata dia. Terus orang-orang mikirnya, kapan sih caper? Minum dong, minum sampai habis. Ternyata Oh, yang malah digas itu, ditantangin gitu ya. iya. Terus gara-gara apa namanya, omongan orang-orang dia jadi beneran minum. Awalnya tuh cuma buat caper doang. Tapi malah jadi minum beneran. Kayak gitu. Oh, oke. Tapi mati nggak? Meninggal, Bu. Akhirnya ini apa dilaporin sama yang nonton live streamingnya dia. Lagi ini ini sebenarnya salah satu hal yang harus kita sayangkan gitu ya. Ketika ada orang yang mau bunuh diri dan jelas-jelas dia udah mengungkapkan message-nya gitu ya di secara live kayak itu berarti kan dia message-nya itu live ya. Entah dia cuma mau apa namanya mau caper doang atau beneran mau bunuh diri, tapi eh, apa namanya tanggapan dari netizennya itu yang akhirnya justru menimbulkan ya motivasi yang lebih tinggi untuk melakukan itu gitu kan. Sayang banget kan padahal kan kalau misalnya ada orang yang bunuh diri, entah itu intensinya kuat atau lemah, ya kita harus mencegah gitu kan, kita harus berusaha untuk mengalihkan pikirannya, kemudian juga mungkin dalam waktu yang relatif singkat ya, kalau misalnya orang benar-benar pengen bunuh diri, kita harus mengalihkan dulu tuh pikirannya, kemudian juga eh, ya berusaha untuk eh, apa ya, merubah ya pola pikir yang merugikan dirinya sendiri gitu kan. Ini mungkin masalah empati ya, empati dari netizen. Kadang-kadang kita nggak tahu ya orang yang menonton kita tuh orang jahat atau orang baik gitu. Kalau orang jahat kan pasti dia seneng banget ngelihat kita menderita gitu kan, seperti itu. Ya, kemudian ya dewasa awal udah
mungkin ya nggak udah paham tentang kematian, tapi merasa bahwa kematian itu masih jauh lah ya, masih jauh dari mereka gitu ya. Eh, Kalau dewasa menengah seperti saya, justru tadi ya, apa masalahnya adalah mungkin takut dengan kematian karena tadi ya, karena masih ada anak-anak yang harus diurus, sama satu lagi karena ada orang tua ya, orang tua yang harus diperhatikan gitu kan. Nah, kalau orang dewasa akhir ternyata justru sebagian dari mereka menunggu-nunggu kematian gitu. Banyak orang dewasa akhir yang justru ingin cepat-cepat meninggal, benar nggak sih? Seperti itu. Kayak misalnya ibu saya udah 60, udah hampir 70 gitu ya, atau ibu mertua saya udah 70 ke atas, udah 75 malah ya. Mereka malah aduh pengennya cepet-cepet aja lah, nggak usah terlalu lama di dunia ini gitu. Kenapa? Karena mereka nggak mau menyusahkan anak cucunya gitu ya. Kayak misalnya ada nenek saya usianya mungkin udah sekitar hampir 90, 80 ke atas ya. Saya nggak tahu ya, karena orang dulu kan nggak jelas ya apa namanya tahun kelahirannya kapan gitu, nggak pernah dicatat ya. Kalau meninggalnya di 80 lahirnya 80 tahun yang lalu tuh mungkin administrasinya nggak sebagus sekarang gitu. Nah itu jadi nggak jelas usianya berapa. Pokoknya dia udah sepuh banget, udah tua banget, udah di kursi roda juga ya karena stroke dan nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Eh, Ngomong juga udah nggak jelas, itu kan berarti siksaan psikologis tersendiri ya buat buat kita gitu. Buat apalagi perempuan yang dia harus ngomong, harus berkomunikasi dengan orang ya. Ketika semua nikmat itu diambil gitu ya dan nggak meninggal, itu kan berarti berat sekali ya beban psikologis yang dirasakan ya oleh orang tersebut gitu. Karena itu ibu saya, kemudian ibu mertua juga bilang ah nggak mau lah hidup lama-lama gitu. Sekarang masih kuat, masih bahkan ibu saya masih ngurus ibunya ya, masih ngurus nenek saya gitu ya. Tapi melihat kondisi yang seperti itu justru ibu saya nggak mau lah lama-lama meninggal, harus cepet-cepet, pengennya cepat-cepat meninggal gitu, jangan sampai menyusahkan anak dan cucu seperti itu. Jadi apa namanya berbeda dari keyakinan orang yang mungkin menganggap bahwa orang dewasa akhir itu pengen apa namanya merasa takut dengan kematian karena ajalnya udah makin dekat gitu ya, tapi ternyata enggak, justru mereka ingin cepat-cepat meninggal ya karena tahu bahwa ketika hidup dan mereka semua kondisi fisik udah dicabut nikmatnya gitu ya, itu akan menyusahkan buat orang lain ya, buat diri mereka sendiri mereka juga nggak nyaman gitu kan. Ketika mandi harus dimandikan gitu ya, ketika BAB BAK juga harus dibersihkan oleh orang lain, tentu bukan kondisi yang menyenangkan ya buat setiap orang. Oke, berikutnya ketika eh, individu menjadi sakit, mereka perlu membuat pilihan tentang perawatan yang, nah ini tentang perawatan lansia ya. Maaf, malah dimatikan ya. Perawatan ini perawatan kuratif, perawatan paliatif, dan perawatan dan rumah sakit ya. Perawatan kuratif, paliatif, dan rumah sakit. Ya. Jadi misalnya ketika orang yang menderita gitu ya, menderita sakit, mereka tentu akan dipilihkan tempat untuk dirawat ya sesuai dengan jenis penyakitnya, gitu ya. Eh, Misalnya perawatan kuratif itu dirancang untuk mengatasi dan menyembuhkan penyakit, ya berarti itu untuk penyakit-penyakit eh, yang masih mungkin untuk disembuhkan, yang bisa untuk disembuhkan, ya. Biasanya untuk mempromosikan pemulihan total, bukan hanya untuk mengurangi gejala atau rasa sakit. Ya, misalnya di sini kemoterapi ya buat pasien-pasien kanker yang masih dalam tahap 1 atau tahap 2 gitu ya. Tahap 3 juga mungkin ada ya. Kemudian perawatan paliatif berfokus untuk memberikan kenyamanan dan kelegaan dari rasa sakit dan emosional pada pasien di seluruh kondisi penyakit mereka ketika sedang dirawat. Nah, di masa lalu, ya perawatan paliatif terbatas untuk menawarkan kenyamanan bagi orang yang sekarat, orang yang sudah mau meninggal ya. Tapi sekarang ditawarkan setiap kali pasien menderita penyakit yang kronis ya atau penyakit yang berat ya seperti kanker atau penyakit jantung. Jadi di sini tujuannya untuk membuat pasien tuh merasa nyaman gitu ya ketika
mereka sedang menjalani mengalami rasa sakit yang kuat, nanti akan diberikan misalnya obat pengurang rasa sakit gitu ya. Bahkan juga mungkin disediakan psikiater atau psikolog ya, bahkan mungkin untuk pemuka agama gitu ya, untuk menemani mereka ngobrol ya. Nah, ini juga ada yang namanya hospice care, baik itu di rumah sakit, nursing home, atau fasilitas rumah sakit yang melibatkan tim profesional dan sukarelawan yang menyediakan dukungan medis, psikologis, dan spiritual untuk pasien yang memiliki penyakit terminal, bersama dengan dukungan untuk keluarga mereka. Jadi, hospice care itu mungkin salah satu perawatan paliatif tadi ya, tetapi mereka menyediakannya bukan untuk orang-orang yang bisa sembuh gitu, tapi emang untuk orang-orang yang sudah Iya, harus download. sembuh justru ya. Seperti itu. Kalau udah salah lu enak gua. Kalau udah salah lu tenor atau lu orang gue. Ya. Silva. Oke, seperti itu. Berikutnya, nah ini juga eutanasia. Eutanasia itu didefinisikan sebagai dengan sengaja mengakhiri hidup seseorang ketika menderita penyakit terminal atau cacat parah. Ya. Jadi dengan sengaja itu mencabut nyawa seseorang ya, mungkin lebih kasarnya gitu ya. Nah, ini ada yang aktif ataupun ada yang pasif. Kalau yang aktif itu biasanya dengan sengaja menyebabkan kematian, misalnya melalui dosis obat yang mematikan, ya, yang dikasih ya sesuatu misalnya untuk penyakit jantung sebenarnya nggak boleh dikasih obat-obatan tertentu, tapi dikasih obat tertentu gitu ya. Dan eutanasia pasif terjadi ketika dukungan penopang hidup ditarik. Jadi misalnya alat untuk pernafasan, untuk makan gitu ya, itu juga dicabut ya fasilitas tersebut. Pengangkatan respirator, selang makanan atau mesin jantung, paru-paru. Oke, terus kita coba lihat yang satu lagi. Ini juga ada satu lagi ya, yang cukup penting juga saya pikir ya buat kalian. Udah bisa lihat ya, kematian menjelang ajal dan berduka ya. Di sini mungkin kalau di kelas saya biasanya akan meminta kalian untuk mencari bagaimana adat-adat yang berbeda itu menghadapi kematian ya. Misalnya untuk ada orang Bali gitu ya, mereka ada yang dibakar gitu ya. Prosesinya ngaben. Tapi ada juga ternyata orang Bali yang mayatnya itu nggak dibakar gitu ketika meninggal, tapi ditinggalkan di sebuah pulau yang saya lupa namanya Menyan atau apa gitu ya, karena di situ ada pohon-pohon menyan yang nggak akan membuat bau busuk tersebar gitu. Jadi karena ada bau-bauan yang dari pohon tersebut gitu ya. Jadi dan itu baru dari Bali. Tapi ternyata banyak juga dari daerah-daerah lain, kayak misalnya daerah Toraja, daerah mana lagi suku Dayak, ya Irian. Mereka itu punya prosesi tersendiri terhadap orang yang meninggal, gitu ya. Ada yang bahkan didiamkan dulu di rumah selama beberapa waktu ya mayatnya, gitu ya. Atau ada juga yang ditaruh di rumah-rumah kecil di atas bukit gitu ya. Mungkin kalian pernah dengar, nanti bisa silakan dicari sendiri ya prosesi-prosesi kematian terhadap mayat. Nah, kemudian saat ini kematian umumnya terjadi pada usia lanjut dengan usia harapan hidup meningkat ya dari 47 tahun menjadi 78 tahun. Ya, kalau sekarang memang fasilitas kesehatan juga mungkin gaya hidup itu udah lebih sehat ya. Jadi mungkin harapan hidupnya meningkat dan banyak orang usia lanjut meninggal terpisah dari keluarganya disebabkan menuanya populasi dan kemudian berpindah tempat ya. Misalnya ada orang tua yang mungkin anak-anaknya pergi ke luar negeri ya, pergi ke luar kota gitu ya, terus meninggal tanpa didampingi oleh anak dan cucu. Nah, isu-isu menentukan kematian secara umum di sini ada beberapa fase ya, fase agonal yaitu fase rusaknya denyut jantung yang teratur,
Lalu ada kematian klinis ya, jeda singkat bagi mungkinnya dilakukan penyelamatan. Di sini ada yang namanya kematian klinis ya tadi clinical death yang mungkin ada apa namanya sampai brain death itu ternyata mungkin masih ada waktu jeda yang mungkin masih bisa dilakukan penyelamatan. Dan kemudian kematian yang memang permanen ya, yang udah nggak bisa kembali lagi, gitu ya. Kemudian di negara industri, kematian otak atau brain death diakui sebagai penentu kematian, tapi tidak selalu bisa memecahkan dilema kapan pengobatan harus dihentikan untuk pasien yang tidak terobati, yang tetap dalam keadaan vegetatif tetap. Jadi kadang-kadang pasien brain death itu masih tetap dikasih rangsangan gitu ya, dikasih apa tadi alat-alat untuk hidup tadi ya. Di sini mati otak adalah definisi neurologis tentang kematian, di mana seorang dikatakan mati otak ketika semua aktivitas elektris otaknya telah berhenti selama beberapa waktu tertentu. Nah, di sini keputusan mengenai hidup, mati, dan perawatan kesehatan ada tadi euthanasia udah ya. Apa ya? Di sini ada yang namanya meninggal dengan indah, kenyamanan yang dilakukan dengan berusaha untuk memberikan kenyamanan fisik, dukungan dari orang yang dicintai, perawatan kesehatan yang memadai, ya, menerima datangnya kematian dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Itu mungkin tadi yang siapa guru ngajinya Hera ya, gitu ya. Kelihatannya ini banget ya, maksudnya dipersiapkan banget gitu, sampai anak-anak murid-muridnya disuruh datang gitu kan. Palliative care tadi udah kita bahas juga. Kemudian, nah, kematian anak-anak dan orang-orang muda sering dipandang sebagai suatu peristiwa yang lebih tragis dibanding kematian orang yang sudah sangat tua yang telah memiliki kesempatan hidup yang lama. Ya, karena mungkin orang juga berpikir ya ampun ya, atau ya Allah, kenapa anak yang masih kecil ini dipanggil gitu, dia belum sempat menikmati indahnya kehidupan gitu misalnya. Itu makanya menjadi dipandang sebagai satu peristiwa yang tragis ya. Nah, ini ada tahap-tahap yang menjelang kematian menurut Kubler-Ross ya. Yang pertama biasanya orang yang mungkin ya sudah tahu bahwa dirinya tuh nggak akan hidup lebih lama lagi, itu pertama biasanya mengalami penolakan dan isolasi ya. Dia menyangkal akan meninggal ya, dan mekanisme pertahanan diri dan bersifat sementara. Biasanya tadi misalnya orang yang terkena penyakit-penyakit yang berat, ketika diberitahu oleh dokter, kamu terkena penyakit ini loh, dan sampai saat ini belum ada obatnya misalnya. Nah, ini kan apa namanya berat ya, tentu ya, ini satu tekanan yang sangat berat sekali untuk orang yang menerima. Kemudian yang kedua, marah. Penyangkalan memunculkan kemarahan, kebencian, kegusaran, dan iri hati ya. Biasanya sasaran dari kemarahannya itu dokter, perawat, anggota keluarga, bahkan Tuhan gitu ya, menjadi sasaran kemarahan. Kenapa saya mendapatkan cobaan seperti ini gitu misalnya. Yang pertama kali mungkin ya dirasakan. Nah, kemudian ada proses menawar, berharap kematiannya ditunda, berjanji mendedikasikan hidupnya pada Tuhan atau melayani orang lain. Nah, lalu ada juga tahap depresi, mulai menerima kepastian atas kematiannya, menjadi pendiam, menolak dikunjungi, menangis, dan berduka. Tapi setelah semua proses tersebut mungkin ada fase menerima ya. Biasanya nih akhir perjuangan menjelang kematian, mengembangkan rasa damai, menerima nasibnya, perasaan dan rasa sakit pada fisik juga mulai hilang. Nah, di sini sejauh mana seseorang telah menemukan makna dan tujuan dalam hidupnya berkaitan dengan bagaimana mereka menghadapi kematiannya. Nah, sekarang bagaimana pemahaman terhadap kontrol dan penolakan, ya, kontrol dan penolakan terhadap peristiwa kematian, ya. Di sini pemahaman terhadap kendali, ya, misalnya strategi adaptifnya, keyakinan dapat mempengaruhi dan mengendalikan peristiwa, ya. Misalnya ada orang yang dia meskipun mungkin dia udah di dalam tahap udah tahu bahwa dia akan meninggal, tapi dia ingin mempersiapkan kematiannya dengan cara yang baik gitu ya. Nah, di sini pemahaman terhadap penolakan, di sini ada yang pemahaman adaptif, penolakan mencegah individu mengatasi kematian tidak dengan marah dan terluka ya, tetapi justru dengan melakukan hal-hal yang positif. Yang kedua adalah strategi maladaptif, penolakan untuk menjalankan fungsi-fungsi yang dapat mempertahankan hidup ya.
Jadi ini justru ada orang yang udah putus asa, ya udahlah saya mau meninggal aja lebih cepat gitu misalnya, seperti itu. Nah, misalnya nih, saya pernah melihat salah satu film, ya, film Jepang ya. Tapi ini based on true story ya, berdasarkan kisah nyata. Ada seorang yang divonis menderita satu penyakit yang penyakit terminal, ya. Saya lupa itu penyakitnya, tapi jenis kalau nggak salah itu ada hubungannya dengan penyakit syaraf ya. Jadi bagaimana dia perlahan-lahan itu nggak bisa melakukan eh, hal-hal yang biasa dilakukan, ya sampai ya di akhir hidupnya adalah dia udah nggak bisa melakukan apa-apa lagi gitu ya. Saya lupa apa ada yang ingat nggak namanya? Eh, judul judul filmnya itu One Liters of Tears ya. Eh, jadi nama nama apa nama penyakitnya degenerative disease spinocerebral degeneration. Mana ya? Oke, jadi di situ penyakit yang awalnya mungkin dia nggak kesulitan untuk bergerak ya kaki dan tangan gitu, tapi lama-lama eh, seluruh sel-sel syarafnya gitu ya, terutama yang di bagian otak itu akhirnya nggak bisa berfungsi dan dia nggak bisa melakukan apa-apa. Tentu pada awalnya dia nggak bisa, dia nggak menerima ya. Saya itu masih muda, masih SMA gitu. Tapi kenapa mendapatkan penyakit yang seperti ini? Penyakit yang jarang sekali didapatkan gitu ya. Yang kalau nggak salah itu cuma 150.000 ya di dunia ini gitu ya. 150.000 orang yang menderita penyakit seperti itu gitu. Berarti kan sedikit sebenarnya ya dari jumlah orang di seluruh dunia gitu ya. Yang berapa miliar sekarang? Mungkin 6 miliar ya. Jadi sebenarnya cuma sedikit gitu orang yang mengalami hal seperti itu. Dan itu menimpa dia gitu ya, menimpa si anak ini. Eh, Awalnya dia nggak terima ya. Eh, dan dia tentu menggugat gitu ya, menggugat Tuhan, menggugat keluarganya, kenapa saya yang divonis untuk menderita penyakit seperti ini. Nah, tapi kemudian setelah dia masuk dalam proses fase penerimaan, gitu, fase pasrah, dia akhirnya bisa produktif justru. Dia menulis cerita tentang perjalanan penyakitnya tersebut gitu. Ya, awalnya dia masih bisa menulis ya, kemudian lama-lama ketika dia nggak bisa menulis lagi, dia merekam melalui suara. Dari yang tulisannya masih bagus sampai tulisan udah kayak cakar bebek gitu ya, nggak karena saking udah sulitnya dia menulis. Kemudian habis itu dia dengan suara. Kemudian setelah dia nggak bisa lagi dengan suara karena syaraf-syaraf di apa untuk bicaranya udah nggak bisa digunakan, akhirnya apa orang tuanya ya, orang yang ada di sekelilingnya membantu untuk menuliskan perjalanan penyakitnya tersebut. Dan itu akhirnya menjadi salah satu cara untuk mengamati ya para dokter ya, para ilmuwan mengamati perkembangan penyakitnya seperti apa gitu. Dan ini sangat berguna sekali tentu untuk pengetahuan ya, seperti itu. Kemudian Kayak penyakitnya Hawking ya, Bia? Sama nggak? eh, eh, tapi Hawkins itu gimana kondisinya sekarang? Udah meninggal ya? Udah meninggal. Udah meninggal juga ya? Mungkin ya. Saya juga nggak tahu tapi itu nama penyakitnya. Hmm, tapi ini hereditary ya. Jadi dia apa diturunkan juga ya, ada gennya gitu ya. Meskipun mungkin gennya itu sangat langka sekali diturunkannya. Jadi spinocerebral degeneration yang terkena yang apa apa namanya eh, gangguan neurologis pada sistem
secara pusat ya. Ya. Saya nggak tahu itu nama jenis penyakitnya nggak, Stephen Hawking itu. Beda Bu ternyata kalau Hawking ALS namanya. Amyotrophic lateral Sklerosis. sklerosis. Oh iya, ya mungkin berbeda ya. Tapi itu penyakit langka juga bukan? Iya, penyakit langka. Salah satu penyakit langka, iya. Ya memang itu ya berbagai jenis penyakit yang kita nggak tahu ya, tapi ternyata langka eh, dan memang butuh diteliti juga gitu kan. Dan ternyata orang yang bisa menderita yang apa sih seorang remaja di Jepang ini dia bisa mengatasi perasaan sedihnya ya, perasaan bahkan depresinya itu dan justru akhirnya menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Keuntungan dari kesadaran yang terbuka bagi individu kematiannya ya di sini apa namanya banyak orang-orang yang meninggal itu dengan berbagai cara ya, ada yang masih sadar gitu ya, atau ada yang udah nggak sadar lagi gitu ya. Nah, kalau misalnya individu yang masih sadar ketika dia menjelang meninggal gitu ya, yang pertama dapat menyesuaikan hidupnya dengan cara meninggal sesuai keinginannya, ya mau meninggalnya seperti apa. Kemudian dapat menyelesaikan beberapa rencana dan proyek ya. Kalau tadi kan misalnya dia udah dikasih tahu kamu hidupnya udah tinggal segini lagi ya kalau dari sisi kedokterannya gitu. Karena melihat perkembangan penyakit yang cepat gitu ya seperti itu, hal-hal seperti itu. Kemudian yang kedua dapat menyelesaikan beberapa rencana dan proyek, melakukan pengaturan bagi orang yang masih hidup ya, dan berpartisipasi dalam membuat keputusan mengenai pemakamannya. Ya, ada orang yang punya wasiat mau dimakamin di mana gitu ya, bikin wasiat-wasiat yang isinya tentu kebaikan ya, banyak mudah-mudahan gitu ya. Kemudian yang ketiga berkesempatan meninjau kembali hidupnya, bercakap-cakap dengan orang yang penting dalam hidupnya, bisa mengakhiri kehidupannya dengan kesadaran gitu ya, mengenai bagaimana kehidupannya selama ini. Lalu paham apa yang terjadi dengan tubuhnya dan apa yang dilakukan oleh para staf medis terhadap tubuhnya. Nah, ini sebagian besar psikolog merekomendasikan sistem komunikasi terbuka ya dengan orang yang menjelang ajal ya. Dan komunikasi sebaiknya tidak membahas mengenai patologi atau persiapan kematian, namun sebaiknya menekankan pada kekuatan orang tersebut. Ya, jadi untuk orang yang misalnya ada orang-orang yang terdekat kita yang mereka divonis penyakit berat ya, kita mungkin bisa memberikan apa namanya ya pertama keluhan-keluhan mereka perlu dikeluarkan juga ya karena kondisi emosi yang tidak keluar itu akan justru semakin mempercepat atau memperparah kondisinya ya, menyediakan telinga untuk mendengar curhatnya, kemudian juga menekankan pada kekuatan orang tersebut. Tadi misalnya kita menyarankan ya, kalau misalnya dia udah melewati fase depresi gitu ya, kemudian sudah menerima eh, bahwa dia hidupnya udah tinggal sedikit lagi gitu ya, maka kita sarankan hal-hal yang eh, justru ya menjadi nilai positif bagi orang tersebut. Kemudian duka cita adalah ketumpulan emosional, ketidakyakinan, kecemasan karena keterpisahan atau separation anxiety ya. Putus asa, kesedihan dan kesepian yang menyertai kehilangan seseorang yang kita cintai. Jadi yang dilihat dari duka cita itu ternyata mix ya. Emosinya itu ada kecemasan karena berpisah, ada putus asa juga, ada kesedihan, kesepian gitu. Mungkin ini yang disebut dengan grief ya. Grief itu kan mungkin ya ada rasa penyesalan juga gitu ya, ada perasa waduh saya udah nggak bisa ketemu lagi dengan orang ini ya, dengan orang yang saya cintai, dengan orang yang saya sayangi gitu kan. Nah, kemudian duka cita berkepanjangan, jenis duka cita dengan keputusasaan berkepanjangan dan tidak terselesaikan dalam beberapa waktu tertentu. Jadi ada juga orang yang dia berduka citanya itu terus-menerus di akhirnya gitu ya, karena nggak bisa menerima kalau orang itu sudah orang yang dia sayangi udah meninggal. Kemudian duka cita disenfranchise, duka cita terhadap orang yang meninggal yang secara sosial merupakan kehilangan tidak dapat diungkapkan atau didukung secara terbuka. Ya. Nah, mungkin itu fungsi dari saudara-saudara yang ada di sekitar
kita ya ketika misalnya ada orang yang dicintai meninggal, itu adalah menguatkan, menemani gitu ya. Kemudian juga mengucapkan kata-kata yang baik ya. Eh, Meskipun mungkin orang itu apa namanya, kadang-kadang kebutuhan orang ketika dia sedang dalam kondisi sedih itu berbeda-beda ya. Ada orang yang ingin ya minimal ditemani aja gitu, atau ada orang yang justru pengennya sendirian gitu ya. Jadi minimal kita memberitahu kepada orang tersebut bahwa kita ada kalau dia membutuhkan. Ya kita meskipun kita nggak kadang-kadang kata-kata yang baik itu toxic positivity jadinya. Jadi toxic gitu ya. Jadi itu bukan sesuatu yang diharapkan oleh orang yang sedang grief ya. Tapi minimal kita bilang bahwa saya mungkin nggak bisa bantu apa-apa, tapi saya siap untuk memberikan bantuan kalau kamu membutuhkan gitu ya. Di sini duka cita bersifat multidimensional dan dapat berlangsung bertahun-tahun ya. Dan biasanya naik turun juga, bukan tahapan yang teratur dan jelas, melibatkan perubahan emosi yang berlangsung cepat, menghadapi tantangan untuk mempelajari keterampilan baru, ya, mendeteksi kelemahan dan keterbatasan pribadi, menciptakan pola-pola perilaku yang baru, dan membentuk persahabatan dengan relasi-relasi yang baru. Jadi mungkin hikmah ya, justru orang yang sedang berduka mungkin diajak untuk mencari hikmah, kira-kira apa ya hikmah di balik apa namanya duka cita ini gitu ya. Kemarin saya ketemu sama orang waktu workshop itu, eh, ketika suaminya meninggal, ya, dia tuh sempat ya merasa sangat apa namanya sedih banget gitu ya. Sampai akhirnya eh, dia mendedikasikan hidupnya untuk menolong orang-orang yang eh, apa namanya yang eh, mengalami kesulitan ya, apa luar biasa ya kondisinya luar, yang kayak misalnya anak-anak luar biasa atau perempuan-perempuan yang mereka membutuhkan sesuatu ya karena keterbatasan dari fisiknya gitu ya. Seperti itu. Dan itu jadi jalan hidupnya dia gitu saat ini. Seperti itu. Kemudian model di proses merupakan model usaha coping masalah kematian yang terdiri dari dua dimensi utama ya. Yang pertama stresor yang berorientasi pada kehilangan, berfokus pada individu yang telah meninggal dan mencakup mengenang kembali secara positif atau negatif. Jadi misalnya dilihat-lihat lagi, mungkin orang yang udah meninggal itu foto-fotonya gitu ya. Kemudian cerita-cerita tentang bagaimana hidupnya sebelum meninggal gitu ya. Kemudian stresor yang berorientasi pada pemulihan, di sini stresor tingkat 2 yang timbul sebagai hasil tidak langsung dari berkabung, mencakup perubahan identitas dan menguasai keterampilan-keterampilan ya. Bahkan ada ya tadi termasuk keterampilan baru tadi ya, bagaimana si orang ini ya teman yang saya temui kemarin itu ya dia bisa mengadvokasi ya, memberikan pelayanan kepada orang-orang yang justru membutuhkan di tempat yang eh, jauh ya di Maluku. Di sini coping dan jenis kematian. Kematian yang terjadi secara mendadak cenderung memberikan dampak yang lebih intens dan lama terhadap individu yang ditinggalkan. Dan proses copingnya juga terasa lebih sulit bagi mereka yang seringkali disertai dengan gangguan PTSD ya. Eh, Misalnya kalau ada orang disayangnya meninggal karena tabrakan atau karena kecelakaan atau apalah ya, eh, itu biasanya lebih intens ya. Eh, Apa namanya jenis stresornya ya. Tapi kalau misalnya meninggalnya karena sakit, apalagi sakitnya udah lama, itu biasanya orang bisa lebih menerima. Kemudian, nah di sini variasi budaya dalam duka cita yang sehat. Gimana caranya berduka cita secara sehat gitu ya? Mungkin setiap individu memiliki cara berduka cita dan penanggulangan masalah yang berbeda-beda, ya. Dan mengatasi pengalaman kematian dari orang yang kita cintai itu bisa melibatkan pertumbuhan, fleksibilitas, dan kepatutan dalam konteks budaya. Jadi misalnya yang sehat itu tentu yang nggak membuat kita semakin tenggelam dalam kesedihan gitu ya, tapi kita bisa melakukan penerimaan, mengikhlaskan ya kepergian orang itu. Kemudian kita jadi bertumbuh, apa yang kira-kira bisa kita lakukan untuk mengenang dia gitu ya, atau bahkan meneruskan kebaikan yang dilakukan ya, dan tentu juga harus sesuai dengan kepatutan dan konteks budaya. Dan proses duka cita ternyata dapat menstimulasi individu untuk berjuang agar memahami dunianya,
Ya, ketika kematian disebabkan oleh kecelakaan atau bencana, usaha untuk memahaminya biasanya sulit untuk dicapai. Ya, tadi saya bilang bahwa biasanya kalau kematian yang mendadak karena kecelakaan, ya, karena kematian mendadak itu lebih sulit untuk dicapai gitu ya, untuk memahami ya kenapa seperti itu. Dan ini pengalaman kehilangan yang paling berat adalah kematian pasangan. Biasanya bisa menimbulkan resiko menderita masalah-masalah kesehatan ya. Dan individu yang hidup sendiri kecenderungan meningkatkan kehidupan religius dan keyakinan spiritual ya, dan berkaitan dengan tingkat duka cita yang lebih rendah. Biasanya kalau ya kalau yang namanya dekat dengan agama kan biasanya udah ya ini udah takdir gitu kan. Kita nggak bisa protes gitu ya dengan kehendak Allah ya. Kita harus mencari justru ya apa hikmah di balik meninggalnya orang tua kita ya. Kayak misalnya ayah saya meninggal ya ketika masih kecil, kan mungkin orang-orang merasa oh kasihan banget ya mereka ditinggalin ketika anak-anaknya masih kecil, itu kasihan banget ibu saya gitu ya, istrinya, anak-anaknya masih kecil gitu kan, gimana sekolahnya nanti segala macam gitu ya. Tapi alhamdulillah justru dengan begitu kita jadi fighting banget gitu, jadi berusaha untuk survive ya. Eh, Kakak saya dan adik-adik saya berusaha untuk survive, tidak menyulitkan orang tua gitu ya. Kita bisa mencapai mimpi masing-masing gitu. Eh, Bahkan mencari beasiswa saat kuliah gitu kan. Itu hal-hal yang ternyata menjadi hikmah tersendiri ya dengan meninggalnya ayah. Kemudian ini bentuk berkabung tadi setiap apa budaya itu berbeda-beda. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan di sini? Udah jam 5.50, bentar lagi maghrib ya. Dari saya Bu. cukup, Bu. Saya mau nanya, Bu. Oh iya, silakan Dimas. Ini, Bu, tadi kan ada fase agonal, Bu, ya. Rusaknya denyut jantung yang tidak normal, Bu. Mm-mm. Bisa nggak sih, Bu, dikasih rangsangan supaya denyut jantungnya itu kembali normal, Bu? Nah, eh iya itu tadi kita ini ya, apa namanya? Yang ada kematian yang namanya kematian klinis ya, atau brain death itu justru eh, masih ada kesempatan untuk apa namanya, sebelum diputuskan untuk meninggal secara permanen ya. Itu di fase itu biasanya ada fase ya. Kayaknya kalau nggak salah sekitar 30 menit, saya nggak tahu ya karena bukan orang kedokteran. Itu masih bisa tuh di pompa jantung gitu ya. Sehingga dia eh, ya kalau memang belum ajal ya tentu dia masih bisa untuk kembali gitu ya. Tapi saya sendiri belum pernah melihat secara langsung ya di dunia medis atau di rumah sakit itu seperti apa gitu. Selama ini cuma nonton di film-film aja gitu kan. Atau ya di film-film kedokteran gitu kan, seperti itu. Jadi memang secara teori itu ada, tapi eh, ya mungkin yang paling tahu berapa menit fasenya gitu ya. Dari tadi ya fase ketika jantungnya berhenti, kemudian dipakai alat pemicu jantung tuh harus berapa lama maksimal gitu ya. Seperti itu, dan harus berapa kali gitu. Gitu Dimas. Oke, oke, Bu. Cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Ada ada ini gimana? Nggak ada, udah maghrib ya. Baik. Mungkin cukup ya sampai sini aja pertemuan kita hari ini. Saya stop dulu recordingnya.